Baiklah untuk presentasi, hari ini saya akan mempresentasikan sidang artikel, yaitu dengan judul Analisis Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Karyawan. Untuk abstraknya sendiri, yaitu motivasi dan disiplin kerja merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau menganalisa bagaimana pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan di PT Sumitomo Waring System Batam. Penelitian ini menggunakan 77 sampel dari PT Sumitomo Waring System Batam. Lalu untuk penelitian ini menggunakan pengumpulan data seperti observasi dan kuesioner beserta SPSS 20 sebagai pengolahan data. Metode pengujian yang dilakukan adalah regresi linear berganda dengan uji T sebagai pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas di PT Sumitomo Waring System Batam. Demikian pula disiplin kerja berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan di PT Sumitomo Waring System Batam. Untuk pendahuluannya sendiri adalah untuk zaman sekarang ini ataupun zaman modern ini, sekarang ini adalah segala hal itu dituntut untuk menjadi lebih serba cepat, terlebih pada produktivitas karyawan dalam mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang mendorong karyawan untuk bekerja dalam mendukung produktivitas perusahaan itu sendiri. Mengingat akan hal tersebut, suatu perusahaan di bidang manufaktur mampu memberikan produktivitas yang baik dalam mencapai target perusahaan. Namun masih ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi produktivitas karyawan itu sendiri. Misalnya saja pendidikan dan pelatihan, lalu kesadaran karyawan dalam mencapai target, motivasi kerja, keterampilan karyawan itu sendiri, dan lingkungan kerja dan disiplin kerja. Oleh karena itu, kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dengan cara yaitu memotivasi dan melakukan disiplin kerja dengan cara memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Berdasarkan urgensi isu tersebut, peneliti menemukan beberapa fenomena terkait produktivitas karyawan di PT Sumitomo Waring System Batam yang relevan dengan topik penelitian ini. Pentingnya motivasi dan disiplin kerja dalam penelitian ini di PT Sumitomo Waring System Batam seharusnya memperhatikan motivasi dan disiplin kerja karyawannya. Perusahaan dapat belajar tentang isu kondisi kerja yang kondusif untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mensurvei karyawan mengenai topik tersebut. Lalu untuk penjelasan ini telah mengantarkan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Karyawan di PT Sumitomo Waring System Batam. Manfaat penelitian yang pertama bagi universitas untuk universitas ini sendiri menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan, memberikan sumbangan ilmiah terhadap perusahaan dalam memberikan keselarasan dengan strategi organisasi. Lalu bagi perusahaan itu, terkhususnya perusahaan itu sendiri adalah secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa menyumbangkan pemikiran terhadap pentingnya motivasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas di PT Sumitomo Waring System Batam. Untuk kajian literatur sendiri ada 3. Yang pertama motivasi. Motivasi kerja dan produktivitas karyawan memiliki pengaruh yang signifikan, baik secara individu maupun kolektif, terhadap kinerja seorang karyawan di suatu perusahaan menurut Sousan et al. 2021. Dapat dipahami motivasi ini adalah keadaan individu di mana mereka
memiliki keinginan untuk mencapai tujuan dengan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas karyawan, yakni dengan memotivasi karyawan dengan kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Lalu yang kedua adalah disiplin kerja. Produktivitas karyawan dapat dipengaruhi oleh disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan suatu sikap bertindak positif yang dilakukan individu seperti menghormati, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku pada organisasi maupun tertulis ataupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan menerima setiap konsekuensi yang dilakukannya. Menurut Ardana et al. 2021. Lanjut untuk produktivitas karyawan. Menurut Ervianto tahun 2004, dalam teori aplikasi manajemen proyek konstruksi, mengatakan bahwa produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara output dan input, atau rasio antara hasil produk dengan total sumber daya yang digunakan. Produktivitas karyawan yang baik dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas kerjanya yang dihasilkan dapat dirasakan oleh perusahaan sekarang maupun masa yang mendatang. Menurut Ardana et al. 2011, produktivitas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan supaya memperoleh hasil yang sangat memuaskan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini ada dua, yang mana hipotesis yang pertama yaitu motivasi adalah semangat dan dorongan tinggi yang melekat pada individu dalam mencapai tujuan. Pada dasarnya, motivasi mempengaruhi perilaku manusia yang mengarah pada keinginan yang lebih kuat untuk mencapai tujuan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Muhammad et al. 2020 menjelaskan bahwa variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu menurut teori Edwin Luke, seorang tak akan termotivasi apabila belum memahami apa yang menjadi tujuannya. Motivasi dapat dipandang sebagai perubahan energi dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu motivasi apabila tidak dirasakan dalam kebutuhannya. Untuk H1-nya diperoleh, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas PT Sumitomo Welding System Batam. Lalu untuk H2-nya adalah disiplin kerja. Kedisiplinan merupakan suatu hal yang memiliki fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena semakin baik disiplin kerja karyawan, maka semakin tinggi pula hasil kinerja yang dicapainya. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Putra dan Venos tahun 2023, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan meningkatnya disiplin kerja dari karyawan, maka tugas-tugas yang dikerjakan akan terselesaikan dengan baik. Untuk H2 ini diperoleh yaitu disiplin kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas di PT Sumitomo Welding System Batam. Untuk metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan data kuantitatif yang didapatkan dengan mengajukan kuesioner penelitian kepada responden yang bekerja di PT Sumitomo Welding System Batam. Jenis penelitian ini dicirikan dilakukan dalam konteks alami karena peneliti sendirilah yang turun ke lapangan dan langsung menganalisa dan mengumpulkan data secara langsung, mengumpulkan data. Lalu untuk jenis penelitian ini menggunakan data ordinal, di mana pendekatan penelitian ini dilakukan untuk mempelajari populasi ataupun sampel tertentu. Penelitian dengan metode kuantitatif ini menggunakan instrumen penelitian seperti kuesioner yang dibagikan secara online dengan menggunakan platform Google Form dan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik. Kuesioner yang diberikan kepada responden berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan variabel dan responden menjawab salah satu angka dari 5 skala Likert. Yang pertama, nomor 1, sangat tidak setuju, nomor 2, sangat setuju, nomor 3, setuju, nomor 4, tidak setuju, nomor 5, netral. Untuk teknik penetapan jumlah sampel, besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Levin,
menurut Sugiono 2018. Maka kita dapat lihat ini untuk rumusnya, di mana N/1 ditambah NE kuadrat. Ini yang nomor 2-nya ini adalah yang dimaksudkan dengan kuadrat. Lalu untuk N-nya adalah jumlah sampel, N besar itu untuk jumlah populasi, dan E-nya adalah error level. Untuk penelitian ini saya menggunakan error level adalah 10%. Maka untuk seluruh jumlah sampel yang ada di Sumitomo Wiring Sistem Batam Plant 3 Lantai 3 adalah 336 per 1 ditambah 336 dibagikan 0,1 kuadrat. Lalu N-nya sama dengan 336 per 1 ditambah 3,36. N-nya sama dengan 336 per 4,36. N-nya adalah 77,6. Teknik yang digunakan dalam penetapan jumlah sampel didasarkan dalam teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling, di mana sampel ditentukan dengan kriteria tertentu sebagai pertimbangan menurut Muhammad dan Widya Nesti 2016. Purposive sampling memungkinkan peneliti untuk memilih sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, di mana responden yang dipilih adalah karyawan yang bekerja di PT Sumitomo Wiring Sistem Batam. Berdasarkan dari data jumlah karyawan, jumlah populasi yang ada di section assembly, lantai 3 adalah 336 karyawan. Dengan rumus Lovin, maka ditemukanlah untuk sampel yang dibutuhkan adalah 77 karyawan. Lalu yang keempat adalah uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui layak tidaknya suatu butir pertanyaan pada kuesioner yang mampu mengungkapkan sesuatu diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Ghazali tahun 2007. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan R hitung dengan R table. Dalam penelitian ini, jumlah sampelnya adalah N100 dan besarnya DF dihitung dengan 77 dikurang 2. Untuk penghitungan DF ini adalah memang dikurang 2 dari rumusnya sendiri, memang dikurang 2. Dengan DF 75, maka taraf signifikan 90% dan alfanya 5%, maka diperoleh R table adalah 0,224. Jadi kita lihat pada tabel variabel motivasi kerja, itemnya ada 4. Item yang dimaksudkan ini adalah X1, yaitu mengenai motivasi kerja dengan 4 pertanyaan. Ya, disiplin kerja ada 3 variabel, lalu produktivitas karyawan ada 4 variabel. Untuk rata-rata R hitungnya masih terbilang tinggi, 0,6, 0,630, 0,7, dan 0,48. Dengan rata-rata R tabel adalah 0,224. Maka hasil yang dapat kita lihat adalah hasil yang valid. Kenapa bisa disebut valid? Itu karena R table-nya lebih kecil daripada R hitung. Apabila R hitung lebih kecil daripada R table, maka hasilnya tidak valid. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel menurut Sugiarto dan Sitinjak 2006. Menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya dengan alat pengumpulan data yang mampu mengungkap informasi yang sebenarnya yang ada di lapangan. Dapat kita lihat variabel ini, yang kedua lanjutannya, yaitu adalah reliabilitas, merupakan penghitungan dari SPSS yang diukur dari uji statistik Cronbach's-Alpha. Variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach's-Alpha lebih dari 0,600. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel. Pada variabel motivasi ditemukanlah alpha Cronbach's-nya 0,749 dengan 4 pertanyaan. Disiplin kerja alpha Cronbach's-nya adalah
802 dengan jumlah pertanyaan 3, produktivitas karyawan Alpha-Chrombatch-nya adalah 0,808 dengan jumlah pertanyaan 4. Diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai Chrombatch alpha lebih dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan yang digunakan dalam penelitian dinyatakan reliable. Uji probability plot. Pada penelitian ini, T-chart yang digunakan di bawah ini dapat dilihat pada titik-titik yang searah dengan garis linier. Kita lihat pada gambar untuk normal pivotnya ini, titik-titiknya tidak jauh dari chart ataupun dari garis linier, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini ada linier. Lalu uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Jika nilai signifikan di atas 0,05, maka nilai residual yang berdistribusi adalah normal. Namun jika di bawah 0,05, maka nilai yang berdistribusi itu tidak normal. Untuk hasil penelitian ini dapat dilihatnya tabel di bawah ini menunjukkan bahwa skor signifikasi lebih besar daripada 0,05. Jadi hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Menurut Ghazali 2012. Menurut Ghazali 2012, mendeteksi tidak adanya multikolinearitas yaitu dengan cara mempunyai nilai VIP lebih kecil dari 10 dan memiliki angka toleran mendekati 1. Dapat diketahui variabel X1 dan X2 masing-masing memiliki capaian nilai toleransi 0,849 dengan nilai VIP 1,178. Kedua skor tersebut memenuhi kriteria untuk bebas dari multikolinearitas. Misalnya saja, ini saya tunjukkan untuk yang di variabelnya, variabel motivasi kerja toleransinya 0,849 dengan VIP-nya 1,178. Dan disiplin kerjanya adalah 0,849 untuk toleransi dan VIP-nya 1,178. Bebas multikolinearitas. Untuk uji heterokedasisitas adalah salah satu cara untuk mendeteksi heterokedasitas dengan metode analisis grafik yang mengamati scarlet plot. Jika scarlet plot membentuk pola tertentu, hal ini menunjukkan adanya masalah heterokedasitas pada model regresi yang dibentuk. Penulis menggunakan diagram scarlet plot. Apakah data bebas dari heterokedasitas? Berikut adalah diagram dari scarlet plot yang ada di sebelah kanan kita. Dari gambar tersebut, fotografi tersebut, dapat dilihat bahwa titik-titik tersebut tersebar di sekitar 0 secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, yang berarti data ini bebas dari heterokedasitas. Analisis linear berganda. Teknis analisis linear berganda digunakan dalam penelitian ini.
adalah regresi linear berganda yang berguna untuk menguji pengaruh variabel independen motivasi dan disiplin kerja terhadap variabel dependen, yaitu produktivitas karyawan. Oleh karena itu, analisis linear berganda digunakan untuk memahami sejauh mana variabel-variabel tersebut berperan dalam produktivitas karyawan. Dalam tabel di samping ditemukan bahwa model konstannya adalah 3,772 untuk underside coefficient B dan standar koefisiennya tidak ada. Untuk motivasi kerja, unstandard koefisien B-nya ada 0,057, disiplinnya ada 0,816. Untuk standar koefisiennya adalah 0,053 dan disiplin kerja 0,5596. Diperoleh persamaan garis regresi berganda yaitu Y-nya 3,772 ditambah 0,052 X1 ditambah 0,1816 X2-nya. Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan ada 3 poin. Yang pertama, nilai konstanta 3,772, nilai konstanta positif sebesar 3,772 menunjukkan tanpa dipengaruhi variabel motivasi X1 dan X2-nya. Untuk koefisien motivasi 0,057, variabel motivasi X1 berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan atau Y-nya. Yang dalam artiannya semakin diberikannya motivasi, maka akan semakin bertambah pula produktivitas karyawannya. Lalu koefisien disiplin kerja adalah 0,816. Variabel disiplin kerja atau X2 memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas karyawan atau Y sebesar 0,816. Artinya semakin tinggi disiplin kerja, maka semakin bertambah produktivitas karyawan. Lalu untuk uji koefisien determinasi, menurut Ghazali tahun 2012, koefisien determinasi atau R2 pada intinya mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independennya dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati suatu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependennya. Pada penelitian ini, koefisien uji determinasi dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk summary modelnya, yang pertama model 1, R-nya adalah 0,592, R square-nya adalah 0,350, EJ square-nya 0,333, dan standard of estimate-nya 2,030. Lalu yang selanjutnya uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang diuji dalam tingkat signifikan 0,05. Untuk modelnya yaitu ada motivasi kerja dan disiplin kerja dan konstannya. Unstandard koefisiennya B-nya ada 3,772 untuk konstan, 0,057 untuk motivasi, dan disiplin kerja sebanyak 0,8816. Untuk standar errornya ada 1,329, lalu 0,1110, 0,114. Lalu untuk betanya, untuk yang motivasi kerja adalah 0,53 dan disiplin kerjanya adalah 0,699. Dan untuk T-nya ada 2,838 untuk konstannya, lalu motivasi kerja 0,516 dan disiplin kerjanya adalah 5,597. Untuk SIG-nya adalah 0,006 dan untuk motivasinya adalah 0,1, disiplin kerjanya adalah 0,1.
Berdasarkan hasil penelitian UJT, nilai koefisien beta adalah 0,057 yang menunjukkan untuk setiap kenaikan satu unit variabel X1 akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,57 dan ukuran sampel dengan 77 individu. Hasil perhitungan signifikansi antara X2 dengan Y adalah 0,18. Ini ya teman-teman, 0,18. Beta X2 terhadap Y-nya adalah 0,18. 18 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pada satu unit X2 akan meningkatkan nilai Y. Untuk hipotesis pertama, dalam penelitian ini adalah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas PT Sumitomo Wirasistem Batam. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien B adalah 0,057 dan nilai signifikannya adalah 0,001. Hal ini menyiratkan bahwa setiap pengaruh positif dan signifikansi dari variabel motivasi terhadap produktivitas karyawan di PT Sumitomo Wirasistem Batam. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima, yang artinya semakin tinggi motivasi kerja, semakin baik pula produktivitas karyawan di PT Sumitomo Wirasistem Batam. Lalu untuk hipotesis yang kedua dalam penelitian ini adalah disiplin kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas PT Sumitomo Wirasistem Batam. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien B adalah 0,816 dan digunakan dan signifikannya adalah 0,01. Artinya variabel disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan di PT Sumitomo Wirasistem Batam. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh dan motivasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan. Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa motivasi dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas di PT Sumitomo Wirasistem Batam. Semakin tinggi motivasi dan disiplin kerja karyawan, maka semakin baik pula kinerja mereka saat bekerja. Ketika karyawan memiliki motivasi dan disiplin kerja itu meningkatkan kinerja mereka. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat membantu section assembly lantai 3. Namun masih ada beberapa faktor yang masih di luar cakupan penelitian ini yang berpotensi mempengaruhi produktivitas karyawan seperti komitmen dari karyawan, budaya perusahaan itu sendiri, tanggung jawab, disiplin karyawan, pelatihan, masa kerja, dan lain sebagainya. Untuk sarannya, peneliti memiliki saran. Yang pertama, saran penulis untuk penelitian ini adalah bahwa studi yang masa akan datang yang sifatnya serupa dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas karyawan seperti budaya organisasi, pelatihan, pengembangan diri, dan masa kerja. Lalu untuk yang kedua, untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian dapat menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan temuan yang lebih akurat lagi. Dan untuk referensinya dapat kita lihat referensi yang ada pada halaman ini. Baik, sekian dan terima kasih untuk presentasi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari presentasi saya hari ini.